tahun ajaran baru sudah dimulai. Hari itu gadis cantik bernama Cheng Wei tiba di asrama kampusnya. Ia disambut para kakak tingkat sejurusan yang memang sedang tebar pesona, Chang Kai dan Sukayang. Cheng Wei adalah maba teknik sipil. Ketika mereka bertiga lagi jalan bareng, mereka berselisih dengan Ruan Guan, si cantik dambaan para lelaki. Cheng Wei iri karena Ruan Guan berhasil membuat siapa saja melihat ke arahnya, termasuk Chang Kai dan Sukayang yang kini mengabaikannya. Yang lebih miris, ia satu kamar dengan Ruan Guan. Li Weijuan yang juga teman sekamarnya menceritakan semua hal tentang Ruan Guan. Selain sekamar dengan Ruan Guan dan Li Weijuan, Cheng Wei juga sekamar dengan Xiao Bei, si cewek tomboy. Malam itu karena menggunakan panci listrik, lampu di kamar mereka mati. Cheng Wei sebagai pelakunya berusaha membujuk penjaga asrama agar mau memeriksanya. Tapi Cheng Wei justru dimarahi dan permintaannya tak dituruti. Cheng Wei sangat kesal dengan sikap penjaga tersebut. Kemarahannya pun makin memuncak karena Ruan Guan rupanya berhasil membujuk si penjaga hingga lampu mereka kembali menyala. Kebenciannya pada Ruan Guan kini semakin besar. Ruan Guan, dia可真是独生子女没教养。能关掉你的恶俗的广播吗？ Keesokannya, Cheng Wei berniat menemui Lin Jing, pujaan hatinya. Tapi bagai mimpi buruk, Lin Jing ternyata telah pindah ke Amerika. Cheng Wei tak mampu menahan sakit hati. Ia tak menyangka Lin Jing meninggalkannya begitu saja. Padahal sebenarnya Cheng Wei berkuliah di kota tersebut karena ingin satu kampus dengan Lin Jing. Tapi kalau bukan karena Cheng Wei patah hati, mungkin selamanya ia akan memusuhi Ruan Guan. Ya, saat itu Ruan Guan memberikan sekaleng bir dan meminta Cheng Wei melupakan kesedihannya. Sambil minum bir, Cheng Wei pun menceritakan tentang Lin Jing. Tak lama, Li Weijuan dan Xiao Bei datang. Mereka kemudian membahas soal impian masing-masing. Li Weijuan ingin menjadi orang yang sukses, dan Ruan Guan ingin muda selamanya. Mereka terlihat semakin akrab. Keesokannya, Cheng Wei bersama Ruan Guan melihat pertunjukan dari berbagai klub dan organisasi kampusnya. Chang Kai dan Sukayang menawari mereka bergabung dengan klub catur, tapi mereka berdua menolaknya karena merasa tidak menarik. Saat itulah kesempatan Chang Kai berkenalan dengan Ruan Guan. Malamnya, Cheng Wei bersama teman-temannya menggosipkan soal klub catur tersebut. Dan kemudian kiriman buket bunga untuk Ruan Guan menghebohkan seisi kamar. Suatu malam, Cheng Wei datang ke kamar Chang Kai. Ia memulangkan DVD film dan berniat meminjam DVD yang lain. Tampak kamar yang begitu berantakan dan kotor khasnya cowok-cowok. Saat Chang Kai sibuk mencari DVD yang diminta Cheng Wei, saat itulah Cheng Wei juga lanjut melihat-lihat. Cheng Wei terpanah melihat miniatur bangunan yang terlihat sempurna. Karena terkejut, hampir saja miniatur itu jatuh. Tapi si pemilik langsung sigap menangkap dengan mendorong Cheng Wei hingga terjatuh. Cheng Wei pun ngamuk-ngamuk karena sudah didorong sampai jatuh. Pria bernama Chen Xiaocheng itu pun disuruh meminta maaf padanya. Tapi tidak mau. Menurut Xiaocheng, ia tidak salah. Miniaturnya jauh lebih berharga daripada Cheng Wei. Keesokannya di kampus, Cheng Wei masih emosi dan tak terima dengan penghinaan yang dilakukan Xiaocheng. Ia kesal dan curhat tak mau lagi bertemu dengannya. Tapi kenyataannya, ia justru kembali bertemu dengan Xiaocheng. Ia kembali marah-marah dan menuntut permintaan maaf darinya. Tapi Xiaocheng tetap pada sikapnya yang keras seperti batu. Ia tak mau meminta maaf. Di kantin, Cheng Wei yang melihat Xiaocheng ketawa ketiwi bersama wanita berniat balas dendam. Ia berpura-pura menjadi tim pengatur kantin dan mengambil bekal milik Xiaocheng, kemudian menuangkannya ke sebuah timbangan. Dengan begitu, bekalnya kini tak bisa dimakan. Awalnya, Cheng Wei senang karena akhirnya Xiaocheng meminta maaf. Tapi kemudian ia justru merasa bersalah karena Xiaocheng berasal dari keluarga tak mampu. Ia tak bisa membuang-buang makanan seperti itu. Rasa bersalah bercampur sakit hati mendengar Xiaocheng menyebut tak mau diganggu lagi dan sangat membenci Cheng Wei. Di kamarnya, Cheng Wei kembali marah karena ia malah disebut telah jatuh cinta dengan Xiaocheng karena setiap hari membicarakan pria tersebut. Li Weijuan kemudian menceritakan soal kedekatan Xiaocheng dengan anak direktur kampus. Yap, si cewek yang bersama Xiaocheng di kantin tadi, Zheng Yu. Mendengar itu, entah mengapa Cheng Wei jadi makin murka. Ia pun pergi keluar menenangkan diri.
Cheng Wei tak mengerti akan perasaannya yang membenci Xiao Cheng, tapi ia ingin selalu bertemu dengannya. Ia mencurhatkannya di radio melalui sambungan telepon. Si presenter kemudian menyebut bahwa Cheng Wei telah jatuh cinta. Ia harus mengejar cintanya. Keesokannya, Cheng Wei diajak jalan oleh Sukayang. Setelah memberikannya hadiah oleh-oleh dari Hong Kong, tak berselang lama, Sukayang menyatakan perasaan cintanya pada Cheng Wei. Cheng Wei langsung menolak cinta Sukayang. Ia bukan tak suka padanya, tapi perasaannya pada Sukayang hanya sebatas teman. Cheng Wei pun mengungkapkan bahwa ia sudah jatuh hati pada orang lain, yaitu Xiao Cheng. Sukayang tak terima, ia marah dan menyebut bahwa Cheng Wei tak akan bisa bersatu dengan Xiao Cheng. Suatu malam, Cheng Wei memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Xiao Cheng. Mendengar itu, Xiao Cheng langsung kabur. Tak menyerah, ia lalu mencari tahu soal Xiao Cheng pada Shanghai. Xiao Cheng adalah anak tunggal dan ayahnya sudah meninggal. Ia anak kurang mampu tapi sangat teladan, disiplin dan cinta kebersihan. Ia juga tidak merokok. Demi mendapatkan cintanya, setiap hari Cheng Wei selalu menemui Xiao Cheng. Ia seperti orang bodoh yang selalu mengemis perhatian dan pengakuan cinta dari cowok sedingin kulkas. Cheng Wei tak pernah merasa lelah berjuang agar Xiao Cheng membalas cintanya meski Xiao Cheng sendiri terang-terangan menolak dan menyuruhnya pergi. Kini semua orang di kampus tahu perjuangan Cheng Wei mengemis cinta. Meski dihujat, ia tetap teguh berjuang mendapatkan hati Xiao Cheng. Hingga suatu hari, Cheng Wei meminta Xiao Cheng bertemu untuk sekedar traktiran cake dari Cheng Wei yang katanya berulang tahun. Tak mau terus diikuti dan diganggu, Xiao Cheng pun mengiyakan ajakan itu. Malamnya, Xiao Cheng bertemu dengan Zheng Yu yang ingin meminta penjelasan atas kedekatan mereka selama ini. Ternyata Xiao Cheng hanya menganggap Zheng Yu sahabat sejatinya. Wah, patah hati dong ya Mbak Zheng Yu. Sekarang semua mulai jelas. Xiao Cheng mulai membuka hati untuk Cheng Wei. Terbukti dirinya yang datang menemui Cheng Wei. Setelah memakan cake pemberian Cheng Wei, Xiao Cheng menanyakan apa kemauan Cheng Wei agar dirinya tak terus diganggu. Sambil berakting sedih, Cheng Wei pun menyalahkan sikap Xiao Cheng padanya selama ini. Tapi setelah mendengar bahwa Xiao Cheng janji akan menuruti permintaannya, ia pun meminta agar mereka bertemu kembali dan jalan bareng hari Sabtu. Sepulang menemui Cheng Wei, ia mendapat masalah. Sukayang yang sedari awal menyukai Cheng Wei menyindir Xiao Cheng yang mulai sibuk dengan percintaan, hingga tak sempat mengerjakan pekerjaan desain model yang ia berikan. Ia yang masih tak terima gadis pujaannya menyukai pria lain, kembali menyebut Xiao Cheng dan Cheng Wei tak akan bisa berpacaran. Tak terima kehidupannya diatur dan dicampuri, Xiao Cheng pun melawan. Tapi sayang, ia justru dikeroyok Sukayang and the gang. Ya, Sukayang adalah anak orang kaya. Ia bukan tandingan Xiao Cheng. Setelah menunggu lama sampai basah terguyur hujan, tapi Xiao Cheng tak kunjung datang. Cheng Wei kesal dan melampiaskan amarahnya pada Xiao Cheng yang nampak sedang belajar. Padahal alasan sebenarnya Xiao Cheng tak datang karena ia dalam kondisi babak belur. Sejenak kita beralih pada teman-teman Cheng Wei. Saat salju turun, Li Weijuan yang dikunjungi teman lamanya berniat mentraktirnya makan. Tapi tak sengaja, ia justru bertemu Xiao Bei di sebuah toko bakpao. Rupanya Xiao Bei membantu kakaknya berjualan bakpao, karena selama ini kakaknya lah yang membiayainya kuliah. Lalu kita beralih ke Ruan Guan. Ia yang sedang mengangkat telepon dari doi kembali mendapat kiriman buket bunga. Merasa jengah entah dari siapapun itu, ia meminta sang kurir agar jangan mengiriminya buket lagi. Bingung karena doinya tiba-tiba mengajak bertemu di motel dan terus meminta maaf, Ruan Guan pun menanyakannya pada si doi. Tak mampu bicara, Ruan Guan seolah kehilangan segala dayanya saat mendengar doinya tak sengaja menghamili wanita lain. Sebegitu besar cinta Ruan Guan pada doinya, hingga kesalahan sebesar ini tak membuat cintanya goyah. Ia justru memaafkan si doi dan menemani perempuan yang dihamili doinya aborsi. Bahkan Ruan Guan membantu membayar biaya rumah sakitnya. Nampak sifat tak bertanggung jawab dari doi Ruan Guan yang panik dan langsung kabur bersembunyi di sebuah motel. Sebelum aborsi, perempuan ini pun meminta Ruan Guan meninggalkan doinya. Cinta Ruan Guan yang begitu tulus tak berhak didapatkan oleh orang seperti doinya. Untuk menenangkan dirinya, Ruan Guan pulang ke desanya. Di dalam kereta inilah ia tak mampu lagi membendung kesedihan dan kekecewaannya. Di sisi lain, Cheng Wei sibuk bermain kartu dengan Sukayang and the gang di asrama cowok. Xiao Cheng yang tak tahan melihat tingkah nyeleneh Cheng Wei memarahinya. Kemarahan bercampur kekhawatirannya karena bermain dengan sekumpulan anak cowok.
Mereka pun jadi bertengkar. Buntut pertengkaran itu membuat Xiao Cheng tak mampu membantah perasaannya. Ia dan Cheng Wei pun resmi berpacaran. Di balik kebahagiaan Cheng Wei yang telah berhasil menaklukkan cintanya, ada seorang lelaki yang diam-diam terus mengikutinya. Baik Cheng Wei maupun Xiao Cheng, keduanya sama-sama tak menyesal karena telah menolak orang yang menyukai mereka, yaitu Sukayang dan Zheng Yu. Mereka kini terang-terangan pamer kemesraan dan selalu bersama dimanapun. Mereka juga sering belajar bersama. 我的人生是一栋只能坚走一次的楼房，不能有1厘米的差池。这1厘米不足以让你的大楼坍塌的。 Di hari ulang tahun Cheng Wei, ia dapat banyak hadiah dari semua sahabatnya. Salah satunya jam tangan mewah dari Sukayang. Tak hanya itu, Sukayang juga mendaratkan ciuman manis di pipi Cheng Wei. Xiao Cheng tersinggung dan tak mampu menahan kecemburuannya. Ia memutuskan untuk pulang duluan. Cheng Wei yang sadar langsung mengejarnya. Merasa malu dengan hadiah sederhana yang sudah dipersiapkan, Xiao Cheng beralasan lupa saat Cheng Wei meminta hadiahnya. Tapi kemudian Cheng Wei menemukannya. Yap, sebuah miniatur naga kecil yang imut. Bukannya marah, Cheng Wei justru memeluk erat Xiao Cheng. Ia benar-benar berterima kasih dan sangat menyukai hadiah tersebut. Cheng Wei dan Xiao Cheng kemudian lanjut berduaan. Di sini Cheng Wei mengungkapkan ketakutannya jika Xiao Cheng tiba-tiba menghilang darinya. Ia pun meminta Xiao Cheng berjanji jangan menghilang tiba-tiba. Hanyut dalam cinta, mereka berdua menghabiskan malam dengan romansa indah. 因为我想牢牢看在心里，以后好回忆。如果把你换成我，只要1天你就会懂的。 Suatu hari tanpa terduga, Xiao Bei terlibat masalah. Ia dituduh mencuri dan mendapat pelecehan dengan menggeledah seluruh tubuhnya. Xiao Bei tak mampu menahan amarahnya karena harga dirinya sebagai wanita diinjak-injak. Ia mengamuk dan menghancurkan toko itu karena tak mendapat keadilan. Karena kejadian itulah, Xiao Bei tak melanjutkan perkuliahannya. Cheng Wei dan kawan-kawan tak mampu melakukan apapun meski sedih harus kehilangan salah satu sahabatnya. Singkat cerita, sepulang mendaftar kerja, Xiao Cheng mengajak Cheng Wei ke SeaWorld. Cheng Wei begitu bahagia karena melihat lumba-lumba bersama sang kekasih. Kebahagiaannya kian bertambah saat Xiao Cheng berhasil meminta si pelatih lumba-lumba agar mengizinkan Cheng Wei memegang lumba-lumba itu. Ketika ditanya apa yang dikatakan Xiao Cheng hingga membuat si pelatih membolehkannya memegang lumba-lumba, Xiao Cheng hanya tersenyum dan berkata rahasia. Hal yang paling ditakutkan Cheng Wei justru terjadi. Ia mendengar cerita dari Li Weijuan bahwa sang kekasih mendapat beasiswa ke Amerika. Setengah tak percaya, Cheng Wei pun mendatangi Xiao Cheng yang sedang mencuci baju. Hati Cheng Wei kembali hancur. Xiao Cheng membenarkan cerita yang didengarnya dari Li Weijuan. Xiao Cheng tak mau kehilangan kesempatan ini untuk merubah nasibnya. Ia yang terbiasa hidup miskin tak mau di masa depan wanitanya merasakan hal yang sama. Cheng Wei tak terima. Belum tentu di masa depan hidup mereka akan susah. Dan dirinya pun rela jika ia hidup susah bersama Xiao Cheng. Meski beribu kata yang diungkapkan Cheng Wei untuk mencegah kepergian Xiao Cheng, tapi pada akhirnya Xiao Cheng tetap memilih meninggalkannya. 就说你是迫不得已，就说你是为了我好，海洋馆是你送我的分手礼物，对吗？ Sudah bertahun-tahun waktu berlalu, masa depan yang mereka nanti sudah menghampiri. Banyak perubahan juga terjadi, salah satunya Ruan Guan. Setelah melihat reaksi panik dan marah dari doinya yang mendengar bahwa ia hamil, Ruan Guan sadar doinya bukan pria yang baik yang pantas ia cintai dan perjuangkan. Ia memutuskan aborsi dan tidak akan menikahi doinya. Saat menemani Ruan Guan aborsi, Cheng Wei justru bertemu dengan Lin Jing, pria yang juga meninggalkannya ke Amerika. Mereka kemudian lanjut ngobrol di sebuah restoran. Disinilah hal yang mengejutkan diketahui. Selama ini Lin Jing tak pernah pergi ke Amerika. Ia tetap di kota itu dan selalu memperhatikan Cheng Wei. Yap, pria yang di awal scene tadi adalah Lin Jing. Ia meninggalkan Cheng Wei bukan sebab tak cinta, tapi ia terlanjur sakit hati mengetahui bahwa ibu Cheng Wei berselingkuh dengan ayahnya. Suatu hari, Cheng Wei bertemu dengan Ruan Guan dan Li Weijuan. Diketahui, Cheng Wei telah menjadi seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Li Weijuan telah menjadi istri muda seorang jutawan berumur, sekaligus ibu tiri bagi anak-anaknya. Sedangkan Ruan Guan sendiri sudah melupakan masa lalunya dan akan menikah dengan seorang dokter. Hanya Xiao Bei sendiri yang kabarnya belum terdengar sampai sekarang. Di sisi lain, Chang Kai yang menjadi pencetak biografi terkejut kala yang mendatanginya adalah Xiao Cheng. Kemunculan Xiao Cheng tak cuma mengejutkan Chang Kai, tapi juga mengejutkan Cheng Wei yang melihatnya di TV, memberikan motivasi soal kesuksesan. Beberapa hari kemudian, Chang Kai mengundang teman-teman kuliahnya di pesta ulang tahunnya.
ia mengungkapkan telah mengundang seorang tamu misteri, yaitu Xiao Cheng. Siapa sangka kesuksesan Xiao Cheng menjadi arsitek terkenal telah terdengar kemana-mana. Xiao Cheng rupanya juga sudah menikah dan punya satu anak. Sayangnya rumah tangganya sudah kandas. Ketika sang tamu telah datang dan semua sudah berkumpul, Cheng Wei yang baru sampai langsung pergi lagi setelah melihat Xiao Cheng. Xiao Cheng telah banyak berubah. Ia yang dulunya membenci rokok justru menjadi perokok. Ia menemui Cheng Wei dengan maksud ingin memulai kembali kisah percintaan mereka. Ia sadar hanya bersama Cheng Wei lah ia merasa hidup dan bahagia. Cheng Wei adalah satu-satunya wanita yang ia cintai. Sayangnya, Xiao Cheng datang terlambat. Meski Cheng Wei tak membencinya, tapi perasaannya pada Xiao Cheng telah mati. 谁也别想阻挡我获得新生。我曾经以为没有你的爱会死，其实爱情是死不了人的。 Setelahnya, Cheng Wei justru menemui Lin Jing. Ia mengungkapkan kekecewaannya pada Lin Jing yang memutuskan hubungan mereka begitu saja semasa dulu. Andai saja Lin Jing tak egois memikirkan sakit hatinya, maka mereka tak akan seperti ini. Cheng Wei tak mengerti perasaannya. Dua lelaki yang meninggalkannya kembali datang dan entah pada siapa hatinya akan berlabuh. Tanpa terduga, Ruan Guan meninggal dunia karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi saat dirinya akan menonton konser bersama mantan doinya. Padahal pernikahannya tinggal hitungan hari. Cheng Wei yang sebelumnya telah mengetahui itu mengungkapkan kekecewaannya. Bahkan di akhir hayatnya, Ruan Guan masih saja memperjuangkan mantan doinya si lelaki rendahan. 我原以为我已经忘了他，算是圆我们青春的一个愿望吧。 Siapa sangka Cheng Wei memutuskan untuk melabuhkan hatinya pada Lin Jing. Sepulang ziarah dan meminta restu ke makam ayah Lin Jing, di jalan Cheng Wei mengulik kisah di balik penyebab bekas luka di tangan Lin Jing. Lin Jing kemudian menceritakan, luka itu disebabkan ulah Baby yang tak sengaja memecahkan jendela apartemennya. Baby langsung jatuh cinta dan terus menemui Lin Jing saat dirawat karena luka itu. Meski Lin Jing terang-terangan menolak, Baby justru semakin gencar menaklukkan hati Lin Jing, persis seperti Cheng Wei dulu yang mengejar Xiao Cheng. Sampai-sampai begitu besar cinta Baby pada Lin Jing, ia sampai sakit dan depresi. Mendengar perjuangan cinta Baby pada Lin Jing, hati Cheng Wei pun bulat dan ikhlas melepasnya. Baby lebih pantas mendapatkan cinta Lin Jing. 我们应该惭愧，我们都爱自己，胜过爱爱情。好好爱他吧。 Di makam Ruan Guan, sebuket bunga yang dulu sering ia dapatkan kini kembali bersandar di atas makamnya. Siapa sangka pengirim bunga itu adalah Chiang Kai. Selama ini tak ada yang tahu soal perasaannya yang selalu ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Tak berselang lama, Cheng Wei juga datang. Melihat buket itu, Cheng Wei mengaku sudah tenang karena masih ada orang yang tetap mencintai Ruan Guan. Selain itu, impian Ruan Guan muda selamanya juga sudah tercapai. Cheng Wei kemudian mendapat telepon yang ternyata dari Xiao Cheng. Mereka bertemu kembali di SeaWorld, tempat di mana Cheng Wei merasakan kebahagiaan. Kembali di sini, Xiao Cheng meminta kesempatan untuk mencintai Cheng Wei lagi dari awal. Tapi Cheng Wei justru penasaran dengan perkataan Xiao Cheng dulu pada pelatih lumba-lumba. Ternyata dulu Xiao Cheng berkata, hari itu ia ingin melamar Cheng Wei kekasihnya. Tapi karena tak punya uang untuk membeli cincin, sebagai gantinya ia meminta tolong agar Cheng Wei diizinkan memegang lumba-lumba tersebut. Yap, film ditutup dengan scene nostalgia saat Cheng Wei begitu merasa bahagia. 我们一起度过了青春，青春就是用来怀念的。 Lagi-lagi film ditutup dengan ending yang menggantung. Sang sutradara Wei Zhao mempersilahkan penonton untuk menebak apakah Cheng Wei kembali melabuhkan hatinya pada Xiao Cheng. Tapi menurut Mimin sih tidak guys. Didukung dengan perkataan Cheng Wei kalau kisah mereka di masa lalu sudah cukup untuk dikenang saja. Mengusung genre drama romantis, So Young memiliki judul lain, To Our Youth That Is Fading Away, yang berarti untuk masa muda kami yang terlewatkan. Yap, dari judulnya saja kita tahu akan dibawa ke masa-masa muda yang diisi dengan hangatnya persahabatan dan manisnya percintaan. Rilis pada tahun 2013, film ini dibuat berdasarkan sebuah novel laris yang berjudul sama, yaitu To Our Youth That Is Fading Away, karya Shin Yibu. Film yang berhasil memenangkan 27 penghargaan dan masuk dalam 49 nominasi penghargaan ini diperankan oleh aktris manis Si San Yang sebagai Cheng Wei. Tingkahnya yang agak berbeda dari wanita biasanya justru menjadi daya pikat utama bagi Xiao Cheng. Film ini memberikan pelajaran sederhana melalui kenangan masa muda, yaitu sebuah ketulusan. Walaupun pada akhirnya sosok yang kita cintai justru memilih meninggalkan. Mencintai bukan tentang siapa yang akhirnya memiliki, tapi tentang mereka yang mampu menjaga cintanya sampai mati.
Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Soyang 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Bye-bye!